Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail anime Gintama. Konten dimana gue mencari semua referensi, easter egg, dan parodi yang muncul di anime Gintama. Video ini bakalan berisi detail dari episode 236 sampai episode 252. Di part sebelumnya, video itu berhenti di episode 235. Tapi karena gue nggak nemu adanya detail di episode 236 sampai 238, jadinya episode itu bakalan gue skip dan video ini dimulai dari episode 239. So langsung aja, mari kita mulai. Di episode 239, episode ini bercerita tentang Gintoki yang mabuk dan dia malah bangun di sampingnya Otose. Gintoki pun mulai mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi kemarin malam dan dia bertanya ke Zenzo mengenai kejadian tersebut. Zenzo pun bercerita mengenai apa saja yang Gintoki lakukan kemarin malam dan cerita itu ditutup dengan Gintoki yang mengantar Otose pulang. Mendengar cerita tersebut, Gintoki ngomong, apanya yang baik-baik saja? Emangnya aku Dr. Dolittle? Lalu kita diperlihatkan Gintoki berkulit hitam yang lagi periksa anjing dengan kepala Otose. Nah, kalau dilihat dari warna kulitnya, sepertinya Gintoki lagi cosplay jadi karakter Dr. Dolittle jadul yang filmnya rilis pada tahun 1998. Lanjut ke episode 240, di episode ini, para gadis yang sempat Gintoki tiduri ketika lagi mabuk di episode sebelumnya saling memamerkan kehebatan pasangannya alias kehebatannya Gintoki. Dan ketika gilirannya Kyubey, dia ngomong kalau pasangannya adalah petarung yang hebat dan pasangannya juga merupakan bagian dari Shichibukai. Lalu kita diperlihatkan gambar ini. Nah, di sini Gintoki lagi niru posenya Kurohige dan semua siluet di sekitar Gintoki adalah para anggota Shichibukai yang lain, yaitu Kuma, Moriya, Jinbe, Boa Hancock, Don Flamingo, dan Mihawk. Setelah itu, Gintoki dipaksa untuk mengencani semua gadis itu di saat yang bersamaan, dan Gintoki pun minta tolong ke Zenzo untuk diajari teknik membelah diri. Zenzo pun meminta Gintoki untuk menutup matanya dan mulai membayangkan Pinko. Tapi yang keluar dari kepalanya Gintoki justru adalah Osugi. Setelah mencoba lebih keras, sekarang malah muncul 4 wajah orang yang kena sensor, dan Gintoki menyebut nama Chris Matsumura. Nah, sama seperti part sebelumnya, nama Pinko merefer ke penyanyi Jepang bernama Izumi Pinko. Lalu Osugi merefer ke aktor bernama Ren Osugi, dan Chris Matsumura merefer ke aktor dengan nama yang sama, yaitu Chris Matsumura. Pindah ke episode 241, episode ini bercerita mengenai karakter Kyoshiro yang berniat menutup klubnya dan dia ingin membuka toko mainan yang akan diberi nama Plastik Kyoshiro. Nah, alasan kenapa Kyoshiro pakai topi dan pegang mainan karena di sini dia lagi memparodikan karakter utama dari manga Plasmuk Kyoshiro. Kagura pun menyarankan Kyoshiro untuk membuka toko mini 4WD dan toko itu akan diberi nama Dash Kyoshiro. Kalimat ini merefer ke anime tentang Tamiya yang berjudul Dash Yonkoru. Setelah tahu masalah yang dihadapi Kyoshiro, Gintoki pun berniat membantu dengan ikut menjadi host di klub itu. Gintoki ngomong kalau mereka akan mengabaikan Bronze Saint dan yang mereka inginkan adalah Silver Saint. Maksudnya mereka tidak mau pelanggan yang lebih jelek dari Isao Hashizume dan lebih tampan daripada Makoto Fujima. Bahkan kalau bisa jangan sampai membawa Gold Saint seperti Masaharu Fukuyama dan Shun Oguri. Nah, 3 istilah tadi yaitu Bronze Saint, Silver Saint, dan Gold Saint adalah istilah dari anime Senseiya yang merupakan penentu seberapa kuat baju mereka. Lalu nama Isao Hashizume, Makoto Fujita, Masaharu Fukuyama, dan Shun Oguri adalah nama-nama aktor Jepang. Tidak lama kemudian, Madao pun datang untuk ikutan kerja di klub itu dan dia terlihat sedang menggunakan jas yang terbuat dari karton dan juga dasi dari kertas Tanabata. Nah, di kertas itu terdapat tulisan, aku ingin bertemu dengan Jang Geun-suk, yaitu aktor dari Korea Selatan. Lalu di bagian akhir episode, di sini Hijikata dan Gintoki saling adu mulut. Hijikata ngomong kalau dalam bentuk 3D, Gintoki akan terlihat seperti Yo Oizumi yang adalah nama aktor Jepang. Gintoki pun membalas kalau dalam bentuk 3D, Hijikata akan terlihat seperti Daisuke Sakaguchi. Nah, Daisuke Sakaguchi adalah pengisi suaranya Shinpachi di Gintama. Makanya ketika mendengar kalimat tadi, Shinpachi langsung merespon. Lanjut episode 242, di episode ini, semua karakter perempuannya lagi mabuk dan Gintoki ngomong kalau mereka berubah menjadi Jackie Chan Festival, yang tentu saja merefer ke aktor Jackie Chan dan jurus mabuknya. Karena yang lain lagi mabuk, Gintoki dan Hijikata pun mencoba basa-basi dengan si karakter Madam. Lalu Hijikata ngomong kalau karakter favoritnya di Dragon Ball adalah teman baiknya Yamcha, tapi dia tidak ingat siapa namanya. Otai pun memukul kepalanya Hijikata sambil ngomong kalau itu adalah Puar. Lalu muncul 2 gambar yang kena sensor. Nah, gambar sebelah kiri adalah Puar yang Otai maksud, dan sebelah kanan adalah karakter bernama Olong. Gintoki pun melanjutkan basa-basi itu, tapi Suki malah mengganggu dan dia menyebut nama King of King Castle. Nama ini merefer ke karakter King Castle dari anime Dragon Ball. Sachan pun ikutan ngomong dan dia menyebut nama King Fury. Ini juga adalah karakter dari anime Dragon Ball yang sempat tinggal di King Castle. Masih berusaha, kali ini Gintoki mencoba basa-basi dengan ngomong kalau sepertinya dia tidak asing dengan manga yang awalnya ada banyak karakter hewan tapi pada akhirnya berubah menjadi humanoid. Mendengar kalimat itu, Kyubey pun menghantam Gintoki sambil menyebut nama Akira Toriyama. Ini karena Gintoki lagi menyindir chapter-chapter awal Dragon Ball. Lalu di belakang Kyubey terdapat gambar orang yang lagi pakai masker. Nah, buat yang gak tahu, itu adalah maskotnya Akira Toriyama. Setelah itu, Kagura juga ikutan mukul kepala Hijikata sambil ngomong Pororoka, dan di belakangnya ada karakter dengan rambut kribo. Itu adalah karakter Yukaito dari anime Yu Yu Hakusho.
Situasi pun semakin kacau, dan di sini keluar banyak banget nama-nama karakter dari Dragon Ball, yaitu Colonel Silver, Bardock, anggota perempuan di timnya Bardock yaitu Fasha, dan juga Raditz. Setelah selesai ribut, mereka pun mulai ngerumpi, dan kali ini mereka malah ngerosting karakternya Vegeta. Otai ngomong kalau hubungan Bulma dan Vegeta bisa bertahan murni karena Bulma adalah orang kaya, karena Super Saiyan sama sekali tidak ada artinya kalau orang itu tidak punya kerjaan. Kagura juga ikut ngerosting Vegeta dengan ngomong kalau Vegeta pasti ngebuang semua barang yang Bulma berikan. Bahkan baju Batman yang pernah dia pakai pasti adalah baju yang dia beli sendiri. Kalimat ini merefer ke baju pink dengan tulisan Batman yang pernah Vegeta pakai di anime Dragon Ball. Gintoki pun mencoba membela Vegeta, dan Gintoki meminta Hijikata untuk membawa teh olong. Tapi Hijikata malah ngeluarin gestur ini yang merupakan salam perpisahan Vegeta kepada Trunks dari masa depan. Referensi terakhir di episode ini ada ketika Hijikata pingsan karena dilempari barang. Lalu si madam ngomong, "Dirty Fireworks." Dan kita diperlihatkan scene seseorang yang meledak. Nah, kalimat ini merefer ke jurusnya Vegeta yaitu Dirty Fireworks. Ini adalah jurus yang dia pakai untuk membunuh karakter bernama Cui. Lanjut episode 243. Di awal episode, kita diperlihatkan seorang mangaka yang lagi konsul dengan editor, dan ternyata manga buatannya adalah gabungan dari Goku, Luffy, dan Naruto. Setelah itu, si editor tersebut menceritakan nasib para editor lainnya yang sempat bertugas untuk mengawasi manga Gintaman. Dan saat ini, mereka semua berujung sakit jiwa. Lalu kita diperlihatkan para editor itu yang dipenjara, dan salah satu dari mereka ngomong kalau dia pengen nonton Madoka Magica, yang tentu saja merefer ke anime Mahou Shoujo bunuh-bunuhan, yaitu Mahou Shoujo Madoka Magica. Di episode ini juga, kita diperlihatkan parodi beberapa karakter. Yang paling kiri adalah karakter Ika Musume dari anime Seriaku Ika Musume. Lalu di sebelahnya adalah parodi karakter Hatsune Miku. Lalu di sebelahnya lagi, kalau dilihat dari model baju dan juga topi di kepala, bisa dipastikan kalau karakter itu adalah parodi dari Lala Satalin dari anime To Love Ru. Dan yang paling kanan adalah parodi karakter Madoka Kaname dari anime Madoka Magica. Tidak lama kemudian, editor itu kedatangan Gintoki dan juga Sachi yang pengen merilis manga, dan mereka berdua memperkenalkan diri sebagai Mute Ashirogi, di mana Gintoki berperan sebagai ilustrator dan Sachi berperan sebagai penulisnya. Mendengar nama itu, si editor ngomong, "Emangnya kalian Bakuman?" Nah, nama Mute Ashirogi merupakan plesetan dari nama Muto Ashirogi, yaitu nama pena yang digunakan oleh dua orang MC di anime Bakuman. Sama seperti Gintoki dan Sachi yang berbagi peran, MC di anime Bakuman juga saling berbagi peran, di mana satunya bertugas mengurus cerita dan satunya lagi mengurus gambar. Di sini juga kita sempat diperlihatkan Gintoki dan Sachi yang lagi meniru pose ikonik dari Bakuman. Dan di akhir episode ini, kita diperlihatkan versi anime dari manga yang Sachi dan Gintoki buat, dan anime itu menggunakan logonya Death Note yang diplesetkan menjadi Caget Note. Pindah ke episode 245. Di sini Saburo meminta Gintoki untuk melakukan misi penyamaran, dan Gintoki ngomong kalau dia akan dengan senang hati jika disuruh menyelinap ke AKB. Lalu Gintoki sebut kalimat Ponytail and Shushu dan Heavy Low Tension. Nah, kalimat ini sudah jelas merefer ke grup idol AKB 48 dengan dua judul lagunya yaitu Ponytail and Shushu dan Heavy Rotation. Di sini juga Iburo sempat menyebut nama Tomomi Itano yang adalah salah satu anggota AKB 48. Lalu ketika sedang menyamar, Gintoki muak dengan semua pesan yang dikirimkan Iburo. Gintoki pun ngomong kalau Iburo sudah kecanduan HP dan dia sama buruknya seperti Shokotan. Gue kurang tahu ya konteks di balik kalimat ini, tapi setidaknya gue tahu siapa Shokotan yang Gintoki maksud, yaitu artis Jepang bernama Shoko Nakagawa yang sering dipanggil dengan nama Shokotan. Lanjut, di episode 247, tepatnya di segmen Ginpachi Sensei, ada orang yang bertanya kenapa Hijikata belum berhenti merokok. Padahal sebelumnya kita sempat diperlihatkan Hijikata yang ngomong kalau dia mau berhenti merokok. Ginpachi Sensei menjawab, semua orang yang mencoba berhenti merokok pasti akan berakhir gagal. Lalu dia menyebutkan nama Hiroshi Tachi dan kita diperlihatkan gambar ini. Setelah gue cari tahu, kemungkinan ini adalah gambar yang diambil dari drama Abune Deka, dan Hiroshi Tachi adalah aktor yang memerankan karakter di gambar ini. Lanjut ke episode 248, episode ini bercerita tentang Madao yang ikut acara Who Wants to be Millionaire, dan yang jadi host acara itu adalah Montanomi, yaitu plesetan dari pembawa acara bernama Mintamino. Setelah itu, kita diperlihatkan scene flashback Madao, dan salah satu bocah di flashback ini menggunakan baju bertuliskan Madao Dog Madaonaire. Nah, tulisan ini merupakan plesetan dari film India yang berjudul Slumdog Millionaire, dan keseluruhan episode ini merupakan parodi dari film tersebut. Pindah ke episode 249, episode ini bercerita tentang Gintoki yang diajak untuk pergi ke Santa Festival. Tapi acara itu tiba-tiba berubah menjadi Satan Festival. Di bagian awal episode ini, mereka sempat ngebahas soal Ketsuno Ana, dan Gintoki menyebut Ketsuno Ana bagaikan stoik yang terjebak di Road to Ron. Nah, nama Road to Ron merefer ke salah satu nama goa di game Dragon Quest. Masuk ke pertengahan episode, setelah sampai di Satan Festival, di sini kita diperlihatkan berbagai macam barang yang dijual di festival itu. Dan salah satu yang dijual adalah parodi Shenlong, yaitu naga dari anime Dragon Ball.
Di episode ini juga, Shinpachi bertemu dengan Pandemonium Sun, tapi sayang pertemuan itu tidak berlangsung lama. Karena hal ini, di akhir episode Shinpachi terlihat galau, dan Gintoki mencoba menghibur Shinpachi dengan mengumpulkan 48 Pandemonium. Lalu kita diperlihatkan scene Pandemonium yang ngebentuk grup PDN48, dan mereka semua ngomong Aitakata, 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 yes. Scene ini lagi-lagi merefer ke grup idol AKB48 dengan judul lagunya yaitu Aitakata. Lanjut di episode 250, episode ini bercerita tentang Kagura yang lagi minta jatah amplop tahun baru. Tapi Gintoki mencoba menghindari topik tersebut dan dia menyuruh Kagura untuk mengumpulkan 7 bola mochi. Lalu muncul logo Tracer Ball yang adalah parodi dari logo Dragon Ball. Setelah dari sini, mereka pun bertemu dengan Tama dan Kagura menyebut Tama sebagai reverse Conan. Jadi harusnya Gintoki ngasih amplop ke Tama juga. Nah, kalimat ini merefer ke karakter Conan dari anime Conan yang harusnya sudah dewasa tapi tubuhnya mengecil akibat efek obat. Berbeda dengan Tama yang tubuhnya sudah dewasa tapi umurnya masih muda. Tidak lama kemudian, Catherine datang sambil pura-pura jadi Tama dan dia juga minta amplop ke Gintoki. Buat yang nggak tahu, di sini Catherine lagi jadi karakter Tamae Honami dari anime Chibi Maruko-chan. Pindah ke episode 251, episode ini bercerita tentang Gintoki yang lagi nyari kotatsu baru. Dan ketika berada di toko, kita sempat diperlihatkan mainan robot yang sebelumnya sempat muncul di Arc Renho, yaitu parodi robot Gao-Gaigar dan parodi Death Star dari Star Wars. Setelah dapat kotatsu baru, Gintoki pun hampir tidak pernah keluar dari kotatsu, dan Shinpachi merasa kalau ada yang salah dengan kotatsu itu. Gintoki kemudian ngomong kalau kotatsu itu sebelumnya sempat digunakan oleh pemiliknya untuk menyegel seorang raja, dan kita diperlihatkan gambar ini. Ini adalah parodi dari anime Dragon Ball ketika Master Roshi mencoba menyegel King Piccolo. Dan akhirnya kita masuk ke episode terakhir di part ini, yaitu episode 252, sekaligus adalah episode terakhir untuk Gintama Season 2. Episode ini bercerita tentang Gintoki yang lagi minta maaf kepada penonton karena anime Gintama bakalan tamat. Dan di sini Gintoki ngomong kalau mereka berhasil selamat dari beberapa blunder yang fatal. Nah, kemungkinan salah satu blunder fatal yang Gintoki maksud adalah episode yang menampilkan politisi bernama Renho. Sampai-sampai episode itu harus ditarik dan disensor habis-habisan. Gintoki juga meminta maaf kepada Miyazaki yang merefer ke Hayao Miyazaki, yaitu orang yang ngebuat studio Ghibli. Dan Kagura juga meminta maaf kepada para staff, termasuk staff dari anime Skate Dance. Lalu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, mereka pun meminta Shinpachi untuk melakukan seppuku. Gintoki pun mencoba menghibur Shinpachi dengan ngomong kalau orang-orang mau melihat karakter penting mati di episode terakhir. Gintoki juga ngomong kalau ini adalah hal yang lumrah, dan Shinpachi hanya perlu mati untuk ngebuat anime Gintama menjadi legendaris. Lalu kita diperlihatkan scene Shinpachi yang mati sambil ditemani dengan anjing. Nah, scene tadi merupakan parodi dari ending anime Dog of Flanders, di mana karakter utama dan anjingnya mati akibat kedinginan. Kagura juga ikut menyemangati Shinpachi dengan ngomong kalau Shinpachi bakalan dihidupkan kembali, sama seperti karakter di acara yang lain. Lalu kita pun diperlihatkan beberapa gambar orang. Nah, dari semua gambar ini, gua hanya tahu beberapa aja. Mulai dari pojok kanan atas adalah gambar karakter Ramen Man dari anime Kinnikuman. Lalu di bawahnya adalah gambar Afdol dari anime JoJo Part 3. Dan di sebelah kiri adalah gambar Togashi Genji dari anime Sakigake Otokojuku. Setelah itu muncul gambar Joe the Condor dari anime Gatchaman, dan di bawahnya adalah gambar Kaori Kamiya dari anime Samurai X. Sisanya gua nggak tahu siapa. Dan referensi terakhir yang muncul di episode ini ada ketika Catherine dan Otose cosplay jadi Mahosojo. Di sini mereka berdua lagi cosplay jadi karakter Miyuki Hoshizora dan Naomi Dorikawa dari anime Smile Pretty Cure. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gua kumpulkan dari episode 236 sampai episode 252. Kurang lebih masih ada 5 season lagi sebelum kita bisa menamatkan konten detail anime Gintama. So, selamat menunggu sampai season terakhir nanti. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.